Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi dalam Mutiara Ramadan, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema tentang syukur dan sabar, di mana kedua hal ini adalah merupakan hal-hal yang tidak bisa kita lepaskan. Keduanya mempunyai hubungan yang sangat erat, apalagi kalau dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Pasti kita akan banyak menjumpai kehidupan-kehidupan yang pada saat suka dan pada saat duka. Bagaimana sikap kita secara bijak menyikapi kedua hal yang berbeda itu? Disinilah kita diperlukan adanya syukur dan sabar itu. Setiap manusia tidak lepas akan mendapatkan banyak kenikmatan-kenikmatan yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi, banyak pula manusia di samping kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan dari Allah, pun juga banyak manusia yang mendapatkan kesengsaraan-kesengsaraan, musibah-musibah yang tidak sedikit. Oleh karena itu, para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, disinilah kita dibutuhkan adanya sikap-sikap yang bijak itu. Ketika kita mendapati suatu banyak kenikmatan-kenikmatan, kesenangan-kesenangan, kita sangat dianjurkan untuk bersikap syukur, berterima kasih atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Inilah artinya. Oleh karena itu, pada awal Mutiara Ramadan tadi saya sampaikan, barang siapa di antara kita pandai-pandai mensyukuri segala nikmat yang diberikan Allah pada kita, niscaya Allah akan menambah kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada kita. Dan sebaliknya, jika kita mengingkari segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, tentu azab Allah yang akan kita jumpai dan akan sangat pedih. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syukur dalam pengertian yang mudah dan ringan adalah kita senantiasa membiasakan diri untuk banyak-banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Karena banyak sekali sebenarnya yang dirasakan, yang kita peroleh, kenikmatan-kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita hitung-hitung segala nikmat yang diberikan Allah pada kita, kita pasti tidak akan mampu menghitungnya. Ini artinya bahwa hampir semua hidup kita itu tidak bisa lepas dari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, kita tidak akan mampu menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah itu. Disinilah kita sangat dianjurkan untuk bersyukur pada Allah. Dalam arti yang sebenarnya, tidak hanya mengucapkan hamdalah, syukur kita dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan berusaha menjauhi segala larangan-larangan Allah. Ini pun juga bagian dari cara kita mensyukuri nikmat Allah. Kita hanya beribadah kepada Allah
tidak beribadah kepada selain Allah. Ini juga merupakan wujud syukur kita kepada Allah. Kita diberi rezeki sedikit, alhamdulillah. Diberi rezeki banyak, alhamdulillah. Ini artinya apa? Artinya adalah sebenarnya segala hidup kita itu tidak lepas dari kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah pada kita. Cuman seringkali manusia tidak menyadari tentang banyaknya kenikmatan yang diberikan Allah pada kita. Dan yang kedua, ketika kita merasakan dan mendapatkan musibah, mendapatkan kesengsaraan, mendapatkan kesedihan, merasakan ketidaknikmatan, kita disanjurkan untuk bersikap sabar, ya, teguh, ya, menerima, ya, teguh pendirian, ya, menerima segala, ya, ketidaksenangan yang dirasakan oleh kita semuanya. Tentang sabar, ya, sebagian ahli, sebagian ulama membagi sabar ke dalam 3 macam. Yang pertama adalah sabar dalam beribadah, yang kedua sabar dalam menerima musibah, dan yang ketiga sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang pertama, sabar dalam beribadah. Dalam beribadah dan melaksanakan perintah-perintah Allah, ini membutuhkan sebuah kesabaran yang tinggi, yang tidak kecil. Bayangkan ketika kita pagi-pagi hari dalam suasana dingin, hujan-hujan dingin sekali, kita dianjurkan untuk bangun untuk melaksanakan sholat subuh. Ini adalah suatu hal yang tidak ringan untuk bisa melaksanakan sholat subuh dalam kondisi hawa yang sangat dingin, apalagi di negara-negara yang kondisi cuacanya sangat dingin. Ini membutuhkan sebuah perjuangan yang luar biasa, ya. Karena itu sabar ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan ketika kita melaksanakan ibadah, ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Yang kedua adalah sabar dalam menerima musibah. Tidak jarang dan sering kali kita mendapatkan musibah-musibah, baik musibah yang kecil maupun musibah yang besar, baik musibah yang ringan maupun musibah yang berat. Ya. Di sini, ya, kita harus bisa, ya, bagaimana caranya menyikapi agar supaya setiap musibah yang menerima, yang menimpa diri kita ini bisa kita atasi dengan sebaik-baiknya. Jadi sabar dalam hal ini adalah kita berusaha bagaimana agar supaya kita mampu memecahkan problem hidup yang kita hadapi. Begitu, ya, cara yang kita lakukan gagal, kita coba lagi. Gagal, kita cari cara lagi yang lainnya. Ya. Jangan sampai kita putus asa. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Ada banyak sekali larangan-larangan Allah yang harus kita jauhi. Salah satu diantaranya adalah, ya, ketika kita diajak teman-teman kita, ya, pada siang hari yang berpanas-panasan, ketika kita sedang berpuasa, kita diajak teman kita untuk minum, untuk makan. Dalam kondisi kita merasakan lapar yang luar biasa, haus dahaga yang luar biasa, ya. Bagaimana, ya, sikap kita ketika kita menghadap seperti itu? Ini dibutuhkan sebuah kesabaran yang juga tidak ringan. Sering kali kita mendapati teman-teman kita, lingkungan kita yang seperti itu. Kemudian kita diajak teman-teman kita untuk berpesta pora minum minuman keras.
Ini juga membutuhkan sebuah kesabaran. Bagaimana agar supaya kita mampu menjauhi ajakan dari teman kita yang sudah luar biasa seperti itu. Seakan-akan kita terjepit, tidak mampu mengelaknya. Disinilah kita dibutuhkan sikap sabar yang luar biasa untuk mampu menolak ajakan teman kita dalam melanggar larangan-larangan Allah itu. Inilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dua hal ini kalau kita mampu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan kondisi apapun kita akan mampu tetap eksis dalam ingat kepada Allah. Ketika kita mendapatkan kesenangan, kita akan mempunyai sikap syukur, dan ketika kita mendapati suatu musibah, ketidaksenangan, ketidaknikmatan, kita akan sabar. Oleh karena itu, ada sebuah hadis sabda Rasulullah yang mengatakan, al-imanu nisfani, fanisfun fis sabri, fanisfun fis syukri. Jadi iman itu ada dua bagian, sebagian ada dalam sabar dan sebagian ada dalam syukur. Insya Allah kalau kita mampu melaksanakan dua hal ini, semua hidup kita ini akan mampu kita laksanakan penuh keimanan, penuh ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ma'asyiral muslimin, sedikit mutiara Ramadan yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.